Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Putri Safira sebagai moderator dari kelompok 1 dengan dosen pengampu. Dan baiklah, saya di sini akan memperkenalkan kelompok 1 dengan anggota. Dan baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai bunyi bahasa. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan materi mengenai tentang pengertian dan kajian dari bunyi bahasa. Pengertian bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu font, yang berarti bunyi. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa dapat terwujud dalam bentuk nyanyian atau dalam bentuk tuturan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang kajian bahasa. Kajian bunyi bahasa menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Berdasarkan proses kejadiannya, bunyi bahasa tersebut dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, yaitu fonetik artikulatoris atau fonetik fisiologis, adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan bunyi bahasa, seperti lidah, bibir, gigi, langit-langit mulut, dan pita suara yang bekerja untuk menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua, yaitu fonetik akustis, yaitu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai gejala fisik yang berupa getaran dalam udara. Dalam fonetik jenis ini, dikaji frekuensi, getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Suara yang kita tangkap berasal dari udara yang bergetar dan bergerak dalam gelombang-gelombang, dan bunyi yang ditangkap oleh telinga bisa dalam bentuk keras ataupun nyaring. Yang ketiga, yaitu fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme telinga dalam menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonetik ini berkaitan dengan proses gelombang suara yang dihasilkan untuk mendengar dan menyimak. Baiklah, sekian terima kasih. Lanjut ke dalam materi selanjutnya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu adalah produksi bunyi bahasa. Pada umumnya, manusia berkomunikasi melalui bahasa lisan maupun tulisan. Komunikasi yang dilakukan dengan bahasa tulisan tidak melibatkan alat ucap, sedangkan komunikasi melalui bahasa lisan melibatkan alat ucap. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sehingga sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Proses terjadinya bunyi bahasa itu dibagi menjadi 4, yaitu adalah proses mengalirkan udara, proses fonasi, proses artikulasi, dan proses oral nasal. Berikut adalah contoh dari alat-alat ucap yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa fungsi dari alat ucap. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk pernapasan. Pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru yang disebut menarik napas. Kemudian mengeluarkan udara disebut menghembuskan napas. Yang kedua yaitu adalah pangkal tenggorokan atau laring, adalah rongga pada ujung pipa pernapasan. Rongga ini terdiri atas 4 komponen, yakni tulang rawan krikoid, 2 tulang rawan aritinoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Yang ketiga ada epiglotis atau katup pangkal tenggorokan, terletak pada pintu masuk tenggorokan dan berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorokan. Baiklah, saya akan menjelaskan pembentukan dan klasifikasi bunyi bahasa. Pembentukan bunyi terbagi menjadi 3. Yang pertama,
vokal, yang kedua konsonan, dan yang ketiga semivokal. Merupakan jenis bunyi yang dibedakan berdasarkan ada tidak adanya rintangan arus udara dalam saluran suara. Semivokal biasanya dimasukkan ke dalam konsonan. Karena itu, bunyi segmental lazim dibedakan atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu vokal. Bunyi vokal adalah bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan pada pembentukan vokal artikulasi, hambatan bunyi vokal pada pita suaranya saja. Dan yang kedua, konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Hal ini terjadinya artikulasi. Dan yang ketiga, semivokal. Semivokal adalah bunyi yang secara teoritis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu artikulasikan belum membentuk konsonan murni. Klasifikasi bunyi bahasa terbagi menjadi dua, yaitu bunyi nasal dan bunyi oral. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu bunyi nasal. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Dan yang kedua, bunyi oral. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak dan menutupi rongga hidung, sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bunyi keras dan bunyi lunak. Yang pertama, ada bunyi keras atau disebut dengan fortis. Adalah bunyi yang dibedakan dengan tidak adanya ketegangan arus udara saat bunyi tersebut diartikulasikan, di mana bunyi ini sendiri dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama ada bunyi letupan tak bersuara, yaitu ada P, T, C, K. Lalu ada bunyi geseran tak bersuara, yaitu ada huruf S. Dan ada bunyi vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, sementara itu, ada bunyi lunak atau lentis adalah bunyi yang tidak disertai dengan ketegangan arus udara saat bunyi tersebut diartikulasikan. Ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dan bunyi pendek dibedakan berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan. Bunyi panjang biasanya ditandai dengan garis pendek di atas bunyi tersebut. Lalu, ada bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Bunyi ini dibedakan berdasarkan derajat kenyaringannya saat bunyi tersebut terdengar oleh telinga. Derajat kenyaringannya ditentukan oleh resonasi atau getaran. Makin luas ruang resonasinya, maka makin tinggi derajat kenyaringannya. Sebaliknya pula, makin sempit ruang resonasinya, maka makin rendah derajat kenyaringannya. Kita lanjut dengan bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Yang pertama, ada bunyi tunggal, adalah bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, di mana semua bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi ini berdiri sendiri dalam satu suku kata. Bunyi ini juga disebut dengan bunyi monofton. Nah, yang kedua ada bunyi rangkap. Bunyi rangkap itu dilambangkan dengan 2 huruf atau lebih. Bunyi ini meliputi diftong maupun klaster. Contohnya, diberi diftong bahasa Indonesia yaitu ada ai, au, dan oi. Terakhir, kita akan membahas mengenai bunyi egresif dan bunyi ingresif. Pertama ada bunyi egresif. Bunyi egresif ini adalah bunyi dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi egresif ini dibedakan menjadi egresif pulmonik dan egresif glotalik. Nah, yang paling terakhir itu ada bunyi ingresif. Bunyi ini adalah bunyi dengan cara menghisap udara dari dalam paru-paru. Bunyi ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu ada ingresif glotalik dan ingresif velari.